Dengan durasi film 3 jam 26 menit, konflik di film ini baru muncul di 2 jam 50 menit. Dan penyelesaian konfliknya pun dilakukan oleh seekor anjing peliharaan. Hum Aapke Hai Kaun merupakan sebuah film yang dirilis tahun 1994 dan di bulan Agustus 2024 nanti, film ini akan berusia 30 tahun. Secara garis besar film ini menceritakan perjalanan cinta antara Prem dan Nisha, di mana mereka awalnya bertemu di saat perjodohan antara kakak laki-laki Prem dan kakak perempuan Nisha. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Rajesh dan Prem adalah yatim piatu yang diasuh oleh pamannya yang bernama Kailash Nath. Saking sayangnya pada mereka, Kailash Nath sampai nggak pernah menikah demi fokus untuk menjaga keponakan-keponakannya itu. Rajesh sebagai anak tertua meneruskan bisnis keluarga dan Prem yang berjiwa bebas dan periang sedang belajar bisnis kepada kakak dan pamannya. Satu lagi anggota keluarga yang tak kalah penting adalah Tavi, anjing peliharaan mereka. Suatu hari Kailash Nath mendapat kabar mengenai seorang gadis yang sepertinya sangat cocok dengan Rajesh. Namanya adalah Pooja. Dan ternyata ayah Pooja adalah teman kampus Kailash Nath dulu, namanya Siddharth Chaudhary. Siddharth dan istrinya memiliki 2 orang putri, yaitu Pooja dan Nisha. Kailash Nath dan keluarganya kemudian datang ke rumah Siddharth dan bertemu dengan seluruh keluarga Siddharth. Ia pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu untuk melamar putri pertama Siddharth untuk Rajesh. Saat itu Prem mulai tertarik kepada Nisha. Sama seperti Prem, Nisha adalah gadis yang berjiwa bebas dan ceria. Setelah bertemu dan berbincang dengan Pooja, Rajesh merasa cocok dan menyetujui perjodohan itu. Tak perlu buang waktu, mereka pun langsung ditunangkan. Dari sini dimulailah rangkaian acara pernikahan Rajesh dan Pooja. Dalam masa ini Prem dan Nisha juga suka saling mengerjai atau ngeprank. Mereka pun menjadi semakin akrab dan tertarik satu sama lain. Setelah rangkaian acara pernikahan selesai, Pooja pun dibawa ke rumah keluarga besar Kailash Nath sebagai menantu pertama yang disayangi oleh semua orang. Di sana kehidupan keluarga Kailash Nath semakin bahagia berkat Pooja yang telaten dan perhatian. Bahkan Pooja sangat baik kepada pelayan di rumah itu. Prem juga sangat menyayangi Pooja dan menjaganya selayaknya kakaknya sendiri. Kebahagiaan mereka bertambah apalagi ketika ternyata Pooja akhirnya hamil. Seluruh keluarga bersemangat menanti kelahiran bayi di tengah-tengah mereka. Menjelang acara 7 bulanan, kedua orang tua Pooja memberitahu bahwa mereka tidak bisa datang. Namun mereka akan mengirim Nisha ke rumah Kailash Nath sebagai ganti absennya mereka. Hah, चला जाऊंगा kakak. Ibu Nisha mengharapkan agar putri bungsunya yang berjiwa bebas itu juga belajar mengenai rumah tangga dari kakaknya selama tinggal di sana. Karena suatu hari nanti Nisha pun juga akan menikah. Setelah mendengar perkataan ibunya itu, Nisha merasakan perubahan pada hatinya. Ia merasa mulai berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Bau! बंदा हाजिर है? आज पहली बार कोई लड़की हमारे कार के फ्रंट सीट पे बैठी है. Selama di perjalanan, Prem dan Nisha banyak mengobrol dan semakin mengenal satu sama lain. Di acara 7 bulanan, seluruh keluarga besar Kailash Nath datang. Mereka semua ikut berbahagia atas kehamilan Pooja. Saat ini satu-satunya orang yang mengetahui soal perasaan Prem kepada Nisha adalah Lalu, pelayan yang telah bekerja lama di rumah Kailash Nath. Selama acara, Prem dan Nisha saling bercanda sampai suatu waktu mereka duduk di tepi kolam berdua saja. Saat itu Prem merayu Nisha dan Nisha bertanya, "Memangnya aku siapa bagimu?" Saat itu Prem tidak menjawab secara pasti, namun mereka berdua mulai semakin serius dan bahkan Prem menyadari bahwa dia mencintai Nisha. Suatu hari Rajesh harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis yang sangat penting dan ini menyangkut masa depan Prem. Prem merasa bersalah karena Rajesh harus pergi sementara sebentar lagi Pooja akan melahirkan. Saat itu Nisha masih tinggal di sana untuk membantu dan menjaga Pooja. Saat Prem pulang dari kantor saat larut malam, Nisha lah yang menggantikan tugas Pooja untuk menyediakan makan malam untuk Prem, dibantu oleh Lalu.
Bukan itu saja, Nisha bahkan ngupasin buah untuk Prem setelah makan. Malam itu pun Prem balik bertanya kepada Nisha, "Memangnya aku siapa bagimu?" Saat itulah Nisha akhirnya juga menyadari perasaannya kepada Prem. Dan melalui adegan lagu ini, Prem dan Nisha sepertinya sudah saling memahami perasaan masing-masing. Malam itu juga ternyata Puja akan segera melahirkan. Mereka pun membawa Puja ke rumah sakit dan lahirlah anggota keluarga baru, seorang bayi laki-laki. Saat itu kedua orang tua Nisha pun datang ke kediaman Kailasnath. Mereka semua berbahagia menyambut bayi baru. Hubungan paman dan bibi baru juga semakin dekat. Mereka mulai terang-terangan saling menggoda di rumah itu. Tapi tak satu pun orang yang menyadarinya kecuali Lalu. Rajesh akhirnya pulang dari luar negeri dan berbahagia menemui istri dan anaknya. Setelah kepulangan Rajesh, Nisha dan kedua orang tuanya pun akan pulang kembali ke rumah mereka. Namun dengan akal-akalan Prem, Nisha dan kedua orang tuanya menunda kepulangan mereka. Malam itu mereka semua menghabiskan waktu bersama-sama. Setelah bersenang-senang bersama keluarga besar Kailasnath, akhirnya kepulangan Nisha dan kedua orang tuanya tak bisa ditunda lagi. Sepasang kekasih itu pun terpaksa berpisah lagi. Prem dan Nisha kemudian berjanji bahwa mereka akan segera bertemu kembali dan bersatu untuk selamanya. Suatu hari Puja akan pergi ke rumah orang tuanya untuk menginap di sana dan Prem pun mengantar Puja. Saat itu Prem memberitahu Puja bahwa wanita yang ia cintai adalah Nisha. Puja sangat bahagia mendengarnya. Ia kemudian masuk ke rumah orang tuanya untuk mencari Nisha dan saat itu ia memberikan sebuah kalung kepada Nisha dan menjanjikan pernikahan bagi kedua sejoli itu. Naas saat Puja sedang menuruni tangga, ia terpeleset dan terjatuh. Kepalanya terluka dan ia pun meninggal dunia di rumah sakit. Semua keluarga bersedih atas kejadian itu. Rajesh menjadi tak bersemangat untuk hidup. Sejak kejadian itu, Nisha lah yang merawat putra Puja di rumah orang tuanya. Melihat kasih sayang Nisha kepada keponakannya, Siddharth menyarankan kepada keluarga Kailasnath bagaimana jika Rajesh menikah lagi. Namun kali ini dengan Nisha. Dan siapa lagi yang lebih tepat menjadi ibu bagi bayi itu selain Nisha, bibinya sendiri. Mendengar itu Prem terkejut, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain diam. Ia tak mau melihat kesehatan Rajesh terus terpuruk karena musibah yang terjadi. Prem kemudian memutuskan untuk berkorban demi Rajesh dan putranya. Sedangkan Rajesh meminta agar para orang tua menanyakan dahulu pendapat Nisha. Saat di rumah, Nisha mendengar kedua orang tuanya sedang membicarakan pernikahannya ke dalam keluarga Kailasnath. Ia pikir mereka sedang mendiskusikan pernikahannya dengan Prem. Makanya ia malu-malu dan itu diartikan setuju oleh orang tuanya. Nisha sangat bahagia selama mempersiapkan pernikahannya. Nisha masih tidak tahu bahwa yang akan menikah dengannya adalah Rajesh. Sebelum pernikahan, seorang kerabat memberikan undangan pernikahannya yang baru saja selesai dicetak. Isi undangan itu dibacakan di dekat Nisha dan saat itu ia terkejut mengetahui nama mempelai pria bukanlah Prem. Nisha pun mencoba memberitahu orang tuanya, namun kini semua sudah terlambat. Saat Nisha melihat putra Puja, ia akhirnya merasa kasihan dan kemudian pingsan. Setelah itu malamnya sambil menggendong putra Puja, ia menelpon Prem. Saat itulah mereka sama-sama memahami bahwa mereka sama-sama menyerah dan memutuskan untuk berkorban demi bayi itu dan Rajesh. Akhirnya di hari pernikahan, semua keluarga sudah berkumpul di rumah orang tua Nisha. Pihak Kailasnath pun sudah datang, termasuk Prem. Prem terlihat sangat bahagia, padahal hatinya sangat sakit. Dan hal itu hanya disadari oleh Lalu. Lalu yang bersedih atas nasib Prem tak bisa melakukan apapun. भगवान आज कोई ऐसा चमत्कार करिए. Saat itu Nisha sedang duduk di kamarnya menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Prem. Ia pun memasukkan surat itu beserta kalung pemberian Puja dulu ke dalam sebuah sapu tangan dan membungkusnya. Nisha memberikan bungkusan itu ke Moncong Tavi dan memberikan instruksi agar Tavi memberikan bungkusan itu kepada Prem. Di saat inilah Tavi sang hero memperbaiki keadaan. Bukannya pergi ke Prem, Tavi malah memutuskan untuk pergi ke Rajesh. Rajesh pun mengambil bungkusan itu dan membukanya. Setelah membaca isi surat Nisha, Rajesh pun mengetahui yang sebenarnya bahwa Prem dan Nisha saling mencintai. Ia kemudian mengumpulkan semua keluarga di kamar Nisha dan menguak semuanya.
देखा पूजा, ये दोनों क्या करने चले? आज इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा के। अब मुझे भी एक फर्ज पूरा करना है मामा जी, पूजा का अधूरा सपना। Pada akhirnya Rajesh dan seluruh keluarga memutuskan untuk mewujudkan keinginan mendiang Puja dengan merestui Prem dan Nisha untuk menikah. Film pun berakhir. Dengan durasi film 3 jam 26 menit, konflik di film ini baru muncul di 2 jam 50 menit. Ceritanya sendiri juga biasa banget, 2/3 film cuma tentang kebahagiaan keluarga yang saling menyayangi dan 2 orang yang saling naksir. Selain itu nggak ada sesuatu yang mengejutkan atau yang istimewa. Endingnya juga gampang ketebak. Tapi ada serunya juga sih, lucu juga nontonnya saat Tavi sedang memutuskan mau ngasih bungkusan ke siapa. Kayak dia beneran punya akal, pikiran, dan perasaan aja gitu, padahal kan dia anjing. Oh iya, saya lupa kalau ternyata memang ada adegan di saat Lalu sedang berdoa kepada Dewa agar memberikan keajaiban bagi pasangan Prem dan Nisha. Saat itulah Dewa seperti memberi kekuatan kepada Tavi yang sedang duduk di kursi. Jadi mungkin memang Tavi itu punya akal, pikiran, dan perasaan di momen itu, walaupun dia anjing. Kemudian saya kepikiran kok bisa film ini tuh rame banget dan banyak yang suka. Menurut saya mungkin orang-orang suka melihat perkembangan hubungan cinta Prem dan Nisha yang dari sekedar tertarik menjadi beneran jatuh cinta. Kesimpulannya, film ini tuh cocoknya buat pecinta berat film India atau pencinta garis keras Madhuri Dixit dan Salman Khan. Selain itu kayaknya nggak bakal tahan deh nontonnya. Buat yang suka film ini, komen dong alasannya kenapa sih? Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kamu punya request film bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!